membahas firman Tuhan, mau belajar bersama-sama mengenai berbuah. Tolong dibuka dari Matius 21 ayat 18 sampai 22. Matius 21 ayat 18 sampai 22. Ya, saya bacakan. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya Yesus kembali ke kota, ke Yerusalem, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi Yesus tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ayat 20, melihat kejadian itu tercenganglah murid-murid Yesus, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu," perhatikan ini, "sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, yaitu sekonyong-konyong menjadi kering. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Ayat 22, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Amin, saudara. Ya, ada satu kebenaran-kebenaran yang ada di dalam dan perlu diperhatikan, saudara. Yesus mengajar dengan satu kejadian, saudara, biar masuk murid-muridnya itu bisa nangkep dengan jelas. Ya, apa yang terjadi? Dia keluar dari Betania. Dia biasanya nginep di Maria Marta, tapi pagi-pagi sekali dia keluar dari rumah itu, belum breakfast mungkin. Nah, di tengah jalan dia cari buah pohon ara. Pohon ara itu ditanam di mana-mana, di pinggir jalan, gampang sekali tumbuh. Ya, itu sebabnya di satu perumpamaan yang lain itu ada pohon ara yang ditanam di kebun anggur. Kebun anggur itu tanahnya sudah dibersihin, bagus sekali, tidak ada batu. Tapi pohon ara yang biasanya di pinggir jalan, yang berbatuan juga tumbuh, di kebun anggur tidak ada buah selama 3 tahun. Sehingga yang punya bilang, "Ngapain tidak berbuah? Potong saja." Cuma tukang kebunnya bilang, "Jangan Tuan, beri kesempatan aku, kasih pupuk, aku cangkul dalam 1 tahun. Kalau tidak buah, silakan dipotong." Jadi pohon ara itu ada di mana-mana di Israel, saudara. Dan buahnya itu manis, bagus untuk kesehatan. Ya. Nah, di situ Tuhan Yesus kasih satu contoh yang tanda petik mengerikan. Karena begitu dia berkata tidak menemukan buah, langsung Tuhan berkata, "Mati." Mati atau apa nih? "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Tuhan Yesus berkata begitu dan langsung tidak ada kehidupan lagi, sekonyong-konyong. Seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Saudara, ini berbicara begini, Tuhan itu drastis sekali. Kalau Anda sudah ikut Tuhan lama, ya, di sini rasanya 5 tahun ke atas ikut Tuhan, Luki dari di perut atau bagaimana? Ya, itu kalau tidak ada buah, tidak ada ampun. Tuhan berkata, "Berhenti berbuah, engkau tidak akan berbuah lagi." Dan seketika itu juga keringlah pohon itu. Jadi ini warning sebetulnya, ya. Kok tidak halus-halusan Tuhan, ayo begitu, tidak. Dia sudah menantikan dalam hidup saudara dan saya harus ada buah. Buah itu wajib, sekali lagi, buah itu wajib kalau dilihat di sini, saudara. Karena langsung Tuhan berkata, "Stop, tidak boleh keluar lagi," dan mati pohon tadi, keringlah pohon itu. Jadi saudara,
sekali lagi buah itu suatu wajib. Ya. Nah, reaksi murid-murid dia kaget sekali ya. Bagaimana mungkin pohon ara ini konyong-konyong menjadi kering ya. Jadi bagaimana kita berbuah ya, Alkitab mengajarkan sebetulnya ada buah-buah itu karena kehidupan kita nempel sama pokok anggur. Kita selalu berkomunikasi dengan Roh Kudus yang Tuhan tinggalkan di dalam hati saudara. Dia meninggalkan dunia ini, penghibur aku berikan kepada kamu. Dia akan memberitahukan kepadamu segala kebenaran. Ya. Nah, kita kalau mau berbuah harus nempel. Tuhan Yesus bilang nempel pada pokok anggur. Ya. Jadi kehidupan kita yang terus-menerus ada komunikasi dengan Roh Kudus itu menolong kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat di dalam kehidupan ini. Ya. Jadi ada itu transformasi dalam kehidupan pada waktu kita terima Tuhan, Roh Kudus ada di dalam, mulai tadinya kehidupan kita hidup di dalam dosa, kita mulai hidup di dalam kebenaran. Ya. Nah itu berbuah yang diharapkan Tuhan itu seperti itu. Ya. Nah berbuah, yang kedua saya lihat berbuah itu dinikmati oleh orang lain, saudara. Kalau ada buah itu dinikmati. Ya. Nah terutama yang paling dekat adalah ya orang di sekitar kita, suami istri itu. Apakah seorang istri bisa menikmati buah yang keluar daripada suaminya? Ya. Apakah seorang suami bisa menikmati buah Roh Kudus yang ada di dalam istrinya? Saudara, kecantikan mungkin saudara pada waktu menikah ya carinya yang cocok di hati ya. Tapi itu sementara sekali saudara. Dalam kehidupan saya dan istri saya lama-lama ya bukan itunya sebetulnya cantiknya, tetapi cantik yang di dalam hati ini. Ya, sampai Alkitab berkata kalau tinggal sama seorang istri yang suka bertengkar lebih baik di mana? Tinggal di Gracia kan? Ada AC-nya tidak? Iya, di soto rumah. Pernah tidak saudara naik soto rumah? Santi pernah naik soto rumah? Oh ya. Pernah naik soto rumah? Panas kalau siang saudara, apalagi ada matahari, lembab sekali, tidak enak ya. Ini berita untuk ibu-ibu, adik-adik, perempuan ya. Kalau cerewet di sana di soto rumah masih lebih enak. Aduh ampun. Iya. Jadi sebetulnya inner beauty itu yang dibentuk oleh Roh Kudus yang memberi petunjuk saudara ya. Pokoknya dalam kehidupan itu banyak sekali gangguan sebetulnya. Tadi nyetir mobil aja sebentar, ada orang yang mendadak ngerem dengan cepat. Itu kan bikin gemes di sini, saudara. Tapi kalau saudara ada Roh Kudus, tidak apa-apa. Dia mungkin lagi buru-buru, mungkin istrinya lagi perlu sesuatu dan sebagainya. Saudara, Roh penghibur memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita. Ya. Jadi apakah seorang istri bisa menikmati? Nah itu tanya, ya. Apakah suami bisa menikmati istrinya dengan buah-buah yang keluar? Ya. Orang tua juga sama saja, saudara. Saudara punya anak semua kan? Ya. Apa yang saudara kerjakan itu dicontoh sama anak-anak. Ya. Saya pernah cerita rasanya, waktu Niko masih kecil, karena rumahnya pembantunya di belakang terlalu jauh, saya, Mbak, saya keras, Nikonya nyontoh tuh, nggak usah diajarin, ya modelnya sama saudara. Ya. Kalau kita tidak konsisten, kita punya aturan di rumah, kita ngelanggar sendiri, itu dilihatin sama anak. Ya. Mereka cepat sekali adaptasi. Oh itu kebenaran begitu saudara. Nah kita perlu menanamkan kebenaran firman
dengan menjadi teladan yang cocok untuk anak-anak saudara dan saya. Tapi tetap pegangannya adalah firman Tuhan, saudara. Bagaimana untuk karyawan, ya, terhadap karyawan? Apakah kita punya keluar buah-buah yang menyenangkan, buah yang bisa dinikmati sama mereka? Ya, saya dari dulu kalau gajian buat karyawan selalu didoain, Tuhan berkati ini 5 roti 2 ikan. Ya, saudara, feedbacknya bagaimana? Mereka bilang, Pak, saya itu sebetulnya di sini gajinya tidak besar. Mereka sendiri yang bilang tidak besar, saudara. Tapi ada juntrungannya, ada apa? Hasilnya gitu loh. Ya, apa yang diperlukan bisa dibeli. Bahkan kemarin seorang yang sudah bekerja sama saya 30 tahunan, dia bilang, saya punya 2 rumah sekarang, gitu ya. Ya. Mereka tahu kalau bekerja di Shalom itu diberkati. Uang yang diterima itu setiap rupiah sudah didoakan 5 roti 2 ikan. Mereka tahu semua dan mereka menyaksikan. Ya. Jadi perlu sekali saudara karyawan bisa menikmati saudara, pembantu bisa menikmati saudara, perlakukan dengan sewajarnya mereka. Yang menjadi bagian mereka, berikan kepada mereka, saudara. Lalu ya ini saya contoh ke saya ya, supplier ya. Supplier itu kalau kita sudah berani pesen atau beli ya, waktunya harus bayar, kita harus bayar, saudara. Kalau sudah berani bertindak, memesan, barang sudah diterima, pada waktunya harus dikerjakan. Itu namanya buah. Bisa dinikmati oleh supplier saudara dan saya. Nah, bagi customer, saya punya banyak customer. Dalam negeri juga banyak, dalam luar negeri juga banyak. Itu penting sekali, quality control harus dikerjakan. Ada seorang yang bikin suatu produk, melanjutkan ayahnya. Ayahnya sudah punya nama bagus sekali untuk produk itu, tapi mertuanya meninggal dan dia tidak belajar sungguh-sungguh. Nah, apa yang terjadi pada waktu dia mulai kerja, bikin tadi, ada yang gosong sedikit, ada yang kecil, ada yang tidak enak dan sebagainya. Dia dengan berani kirim ke langganan dia. Berani sekali, bahkan luar pulau juga dikirimi. Saudara sangat hati-hati sekali. Satu kali produk yang saudara kerjakan, apa saja itu, ya. Begitu ada yang tidak enak, itu mulut mulai ngomong sana-sana. Dan begitu dia berani mengirim produk yang tidak bagus, karena dia merasa sayang, saya sudah keluar uang, keluar tenaga, segala sesuatu eman-eman lah, tidak jadi duit, dikirim. Sesudah itu stop, semua berhenti saudara. Apa saja yang saudara kerjakan, ya, itu perlu diperiksa sungguh-sungguh. Kalau saudara mau menikmati yang baik dalam kehidupan. Ya, apa saja saudara, baik perkataan, hasil produk, semua harus cocok dengan spek yang pertama kali ditunjukkan. Karena itu kalau saya bikin sampel, tidak mau terlalu perfect, tidak mau terlalu bagus. Nanti itu buat pegangan jadi coto, saudara. Kurang dari itu sedikit sudah ngomel, ya. Tapi ya yang sewajarnya, ya. Kalau misalnya saya sudah tahu furniture, ya, saya itu kalau ini sih dari besi sih, kalau besi ini bikinan Freddy ya. Saya tangannya gerayang-gerayang saudara ya, bagus atau tidak, masih kasar atau tidak, karena saya bidangnya gitu loh ya. Tapi kalau misalnya Daniel tidak terlalu peduli lah, yang penting bisa diduduki, kelihatan bagus ya. Jadi karena itu kalau saudara bikin suatu produk tidak terlalu perfect, itu
yang tidak terlalu perfect untuk kalangan hanya sedikit saja. Tapi kalangan umum itu di bawah itu. Jadi kalau sampai ada yang tidak terlalu bagus pun masih acceptable, bisa diterima saudara. Tapi kalau saudara sudah kasih yang terbagus, itu biasanya banyak urusan saudara. Ya, nanti dituntut macam-macam. Ya. Jadi saya pekerjaan di Shalom itu saya keliling. Ya, begitu saya ketemu yang tidak baik, saya panggil orang-orangnya, juga staf yang ada di atas. Ini saya tidak mau model begini. Walaupun sudah lama, tapi mereka kadang-kadang ya kalau karyawan yang ada di bagian chat dan semuanya sudah tahu. Begitu ada tidak baik, dibalikan ke stasiun sebelumnya. Ini tidak bakal diterima dah ya. Cuma kadang-kadang ada yang lolos juga. Nah itu kita perlu was-was saudara. Karena kalau dikirim ke luar negeri sudah ada ongkosnya, ada pajaknya, di sana harus panggil forwarder yang untuk ngongkosin keluar dari pelabuhan, semua ongkosnya sudah tinggi sekali. Walaupun saya bilang sama mereka, saya ganti, itu sebetulnya merugikan mereka. Karena sudah banyak biaya yang dikeluarkan, walaupun diganti saudara. Ya. Jadi setiap apa yang saudara kerjakan, belajar bertanggung jawab, belajar bisa dinikmati sama langganan saudara. Misalnya saudara jualan makanan seperti Lucky, kalau sudah ada Wahyu apa ya? Wagyu dulu. Wahyu itu ada asam sedikit saja, wes jangan main-main, sudah lebih baik dibuang saudara. Karena sebentar saja orang akan mulai ngomong dan satu orang kepada yang lain, nggak usah kesana lagi dah. Servis saudara juga sama saja, harus yang terbaik ya. Setiap langganan customer ya, kami itu saya suami istri setiap pagi juga berdoa, diangkat daftar pembeli saya dalam negeri sama luar negeri saudara. Tuhan berkati mereka semua satu persatu dalam urusan usaha dengan kami di Shalom. Mereka menikmati berkat yang berlimpah-limpah. Itu didoakan saudara. Ya. Agar apa yang saudara kerjakan itu bisa dinikmati sama mereka. Ya. Jangan berusaha untuk ngambil kesempatan saudara. Wah ini begini-begini pokoknya untuk mendapatkan uang atau sesuatu yang tidak sewajarnya. Ya. Hati-hati sekali terhadap customer saudara. Ya. Tadi supplier juga kami juga punya daftar diangkat juga. Tuhan berkati mereka agar mereka itu bisa supply kami terus. Karena itu sama supplier-supplier saudara, ya jangan terlalu neken. Saya tekankan ini saudara, agar mereka bisa usaha terus. Kalau mereka marginnya terlalu kecil, nanti cut corners, artinya dikurangi sedikit, dikurangi apa ya. Itu tidak, produk saudara tidak bagus lagi. Jadi yang wajar, kalau tidak wajar saudara tahulah kalau sudah biasa beli paku 5 misalnya 10.000 sekilo ini mendadak 17.000 ya sudah itu suppliernya kurang bagus saudara ya. Yang asal masih dalam batas-batas dia ada untung untuk dia bisa supply kepada saudara dan saya terus. Kalau pindah-pindah supplier itu tidak enak saudara. Kalau sama-sama supplier yang itu enak sekali dia, tinggal bilang saja, ya. Minta dikirim, ya. Waktu 2 minggu ditelepon, silahkan ambil uang dan sebagainya, saudara. Ya. Nah, di dalam pelayanan saudara punya tugas-tugas yang ada, ya. Itu pun apakah menyenangkan angkatan hati Tuhan? Bisa dinikmati oleh Tuhan. Artinya Tuhan tuh senang. Ini orang yang tidak kelihatan loh ya. Dari rumah sudah berangkat tepat waktu, mempersiapkan semua dengan baik. Itu penting sekali saudara. Ya, itu namanya berbuah yang bisa dinikmati oleh orang, oleh Tuhan, oleh siapapun juga. Ya.
Nah, terhadap pemerintah juga sama saja, saudara. Ini penting kalau saudara pengusaha-pengusaha ya. Sekarang pemerintah itu betul-betul sebetulnya menolong para pengusaha. Saya selama COVID tahun yang lalu sampai sempat pinjem sama uang bank, saudara. Walaupun prosesnya lama, karena saya umur 72, aduh, bisa bayar tidak ya, gitu ya. Nanti, tetapi akhirnya dikasih, ya saudara. Ya. Nah, setiap pagi kami juga berdoa, Tuhan, untuk utang yang ada di bank, Engkau yang menanggung bagi aku. Ada firman begitu, Tuhan menanggung untuk saudara. Saudara jangan sekali-kali nanggung orang, ya, tidak bisa. Maksudnya ada orang mau pinjam, ya wis aku melu tanda tangan, itu tidak diizinkan. Tuhan bilang jangan menjadi penanggung, karena saudara tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Tuhan yang menanggung kami hari lepas hari. Karena itu setiap hari kami angkat juga, ini hutang yang ada, Tuhan Engkau yang akan menanggung bagiku, bagi kami. Saudara, setiap bulan bisa membayar. Ya, minta sama Tuhan seperti itu. Ya. Beri kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Tuhan Yesus bilang begitu. Ya. Apa yang menjadi bagian saudara, termasuk pajak. Pajak itu sudah ditolong sama pemerintah luar biasa. Pajak-pajak staf saya nol semua, saudara, karena pemerintah bilang dikasih apa ya? Apa? Relaksasi ya enggak usah dulu dah ya. Jadi semua yang beredar itu makanan mau dipajak itu hoak-hoak semua yang mau nyerang pemerintah sebetulnya. Yang dipajak yaitu beras dari India yang harganya mahal sekali. Tapi orang bilang beras semua. Tidak, yang ada di pasar-pasar tidak ada PPN, saudara ya. Banyak makanan-makanan yang serba mahal, yang rakyat pakai sama sekali tidak. Cuma banyak orang yang nyembur-nyemburkan itu untuk ada keresahan di antara orang. Beri kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jangan lupa persembahan, perpuluhan itu harus dikerjakan, saudara. Saya dari waktu pertama kali terima uang, saya sudah lakukan perpuluhan. Sampai hari ini terheran-heran untuk jumlah yang luar biasa, saudara. Artinya berkat Tuhan itu terus meningkat dalam kehidupan ini. Ya. Ajaib sekali. Jadi kembalikan yang memang punyanya Tuhan, kembalikan. Ya. Lebih cepat, lebih baik. Seperti Abraham, kalau ada firman langsung dikerjakan, saudara. Ya. Abraham, bawa anakmu persembahkan di satu tempat yang aku akan tunjukkan. Pagi-pagi sekali dia sudah mengerjakan. Jadi kepada pemerintah, tugas saudara apa? Kerjakan dengan baik. Doakan pemerintah. Alkitab bilang begitu. Apa yang harus saudara bayar kepada pemerintah? Bayar. Kepada Tuhan, bagian Tuhan, jangan dimakan sendiri. Sekali lagi ya, jangan dimakan sendiri. Saya beritahukan ini, saya sudah ngalami. Saya boleh bilang untuk teman-teman yang ada di sini semua rada kayak lembu senior sedikit. Saudara, lembu junior itu katanya di sininya dikasih apa? Gandengan itu apa ya? Yuk itu apa? Kuk, ya dikasih kuk ya. Jadi lembu senior di Israel yang sudah biasa mengerjakan itu, dia mulai ngajarin yang di bawah. Dan saya kasih tahu saudara, ya, karena janji di dalam mengembalikan perpuluhan itu hebat sekali. Semua bangsa akan menyebut kamu berbahagia, ya. Hebat sekali saudara. Semua belalang pelahap dihardik sama Tuhan, saudara. Dalam hidup saudara, kalau mau mengalami yang baik, saudara
lakukan bagian. Yang punyanya Tuhan kembalikan. Segala pujian, hormat kembali ke Tuhan. Jangan dinikmati sebagian untuk saudara. Tidak, semua yang bagian Tuhan kembalikan. Ya. Nah itu terhadap pemerintah, terhadap Tuhan, saudara harus mengerjakan bagian saudara. Itu tidak kelihatan saudara, orang lain mungkin tidak lihat. Tetapi itu menyenangkan akan Tuhan karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah bilang, kembalikan apa yang menjadi yang kamu wajib berikan kepada kaisar. Lalu ada yang tadi berbuah dinikmati oleh istri, oleh suami, ya, oleh karyawan, oleh supplier, customer, ya, pelayanan, pemerintah kepada Tuhan sendiri. Yang pertama tadi harus lahir baru, saudara. Harus ada Roh Kudus di sini sehingga kehidupan saudara bersama dengan Roh Kudus akan bekerja di dalam sehingga buah-buah roh itu bisa makin hari makin nyata dalam hidup saudara. Saya bacakan buah roh ya. Kasih itu memberi saudara. Kasih itu adalah sesuatu yang memberi. Seperti Tuhan memberikan anaknya yang tunggal satu-satunya. Ada sukacita ya. Bukan senang, tapi sukacita. Sukacita karena Tuhan. Ya. The joy of the Lord is my strength. Kekuatan sukacita dari Tuhan itu hebat sekali, saudara. Di tengah-tengah segala kesesakan, saudara masih bisa bersukacita. Berpengharapan bahwa Tuhan sanggup mengubah perkara yang tidak enak menjadi bagus. Ada damai sejahtera yang melebihi akal, kesabaran, ya, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri. Dan ada tulisan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hebat sekali. Ya. Nah, yang selanjutnya kita berbuah itu kita dipercaya Tuhan berbagai talenta, saudara. Satu persatu semua punya talenta, semua punya kepandaian, punya potensi, punya sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Punya kesehatan, ada pekerjaan, semua itu saudara harus pakai untuk menguntungkan kerajaan surga. Saudara harus pakai semua potensi. Apa saja yang bisa lah. Bisa masak, bisa jahit, bisa mengerjakan ini, apa saja. Ya. Saudara saat ini, itu saudara bisa belajar dari YouTube, tahu ya semua pasti, ya pinter semua. Itu belajar ya. Namanya saya urusan mesin, kemarin saya mendadak musim bakcang terus mulai mikir di sini. Bakcang. Saya lihat sih di YouTube orang bikin bacang satu-satu, kalau sudutnya tidak cocok nanti bacangnya lancip gitu saudara. Kalau kelebaran bacangnya bujel saudara ya. Jadi itu ada sudutnya, semua sisinya sama itu ya. Saya mulai menghitung itu ya. Kalau lebarnya 10 cm ini ya 10 cm semua, berapa cc ya? Itu 110 cc saudara. 110 cc saya pikir orang warek atau tidak makan 110 ya. Saudara cuma ditambahin 11 cm ya, itu sudah naik kurang lebih 160. Nah, jadi bacang itu kalau ininya 10 cm sama 11 sudah naiknya banyak sekali volumenya saudara. Dibikin 12 sudah 200 sekian cc. Kayak orang makan di piring saudara ya. Terus mulai mikir ini kalau itu kan mereka bikin dari daun apa ya, daun bambu ya, ya semacam itulah. Jadi dia harus ngambil dulu sama ketannya, terus dipenyet-penyet gitu ya. Kalau sudah ambil ebinya, ambil dagingnya, ambil telurnya yang kuning, ambil apa lagi ya, kacangnya, segala macam, kesuwen banget.
kenapa tidak ditaruh di satu tempat saja? Bikin cetakan 6 biji, punya ini 6 ya, terus ketanya masukin, diteken yang bentuknya sama, jadi tebelnya semua sama ya. Tidak, kemarin buka bacang, begitu buka sudah dagingnya udah nongol. Jadi kalau dikasih ketan tinggal dipenyet saja, jadi cekungnya semuanya rata. Nah itu nanti yang sudah diramu itu tinggal tumplek di atasnya, kasih atasnya, ditutup, ditaleni, kelar. Ya. Ada yang mau bikin bacang? Saya bikinin cetakannya nanti gitu. Temenanan, saya sudah hitung kok ya. Di sini sudah ada ini prosesnya begini-begini. Kalau soal bumbu saya enggak tahu lah. Iya. Ya, talenta-talenta seperti itu perlu dikembangkan, saudara. Ya, nanti kalau ada yang kepengen bacang, tak bikinin tinggal minta 11 atau 12 cm itunya. Gitu. Dan sudutnya itu sudah cekung, sudutnya sudah pas, tidak usah mikir lagi. Ya, saya kalau mau saya kasih, nggak apa-apa gitu loh ya. Tidak ada. Oh ini rumahnya kepengen ya, mau bikin bacang. Ya, kamu kan punya kepandaian. Siapa? Santi. Tapi belum ngirimin saya tuh. Di proof ya. Kalau tidak enak, nggak laku ya terus ya. Ya. Jadi kepandaian apa yang Tuhan beri dalam hidup saudara perlu dikembangkan. Saya bukan bidang bacang, cuma saya bidang prosesnya saya lihat di YouTube, dari situ mulai harus begini-begini. Dia ditulis sih harus sudah biasa. Sekarang harus dibikin yang tidak biasa jadi pinter gitu loh. Dengan peralatan, dengan segala macam ya. Jadi kita harus pakai segala talenta yang ada untuk berbuah bagi kerajaan, saudara. Sekali lagi berbuah bukan untuk menyenangkan buah, bukan menyenangkan diri sendiri. Menyenangkan akan Tuhan yang memberi itu semua dalam hidup saudara. Ya. Saya tuh dulu istri saya kan calon istri saya waktu itu tahun 77 sebelumnya. Kita surat-suratan, saudara. Ya. Surat-suratan zaman dulu, surat itu 1 minggu sampai. Sekarang 2 minggu, 3 minggu belum sampai, saudara. Ya. Kalau WA langsung sampai, saudara. Kalau pos itu saya punya kartu kredit di sana. Itu dikirim pakai pos kurang lebih 5 minggu baru sampai pada waktu Natalan itu, saudara. Lama sekali. Dulu saya sama istri saya kalau nulis surat 1 minggu pasti sampai. Istri saya sering nunggu tukang pos, saudara. Bukan nunggu saya tapi tukang pos. Ya. Di sini sekarang enggak ada kan nunggu tukang pos. Sudah enggak laku lagi pos, saudara. Ya. Itu zaman saya, zaman yang ajaib lah pokoknya ya. Dan saya tuh karena tidak suka nulis pakai tangan, tulis tangan tuh kurang bagus saya. Jadi saya beli mesin ketiknya ada yang tahu zaman dulu? Bersuara ya. Tapi karena saya beli mesin ketik, saya bisa ngetik tidak lihat pencetannya, saudara. Ya, 10 jari, bukan 11 jari, ya. 10 jari, saya bisa ngetik cepat sekali, saudara. Ya, karena dulu selalu nulis surat, berlembar-lembar, saudara, kalau nulis surat. Ya, nah itu menolong sekarang. Saya kalau pakai komputer sudah semua jari jalan, saudara. Ya, lalu saya pernah juga itu ngurusi RC. Dulu RC di sini kamu belum lahir semua rasanya. Ya. Sudah? Kamu masih kecil. Ya. Kamu sama Nike umurnya? Hah? Tapi kamu masih pitik-pitik semua kan? Dulu Niko juga masih kecil sekali ikut sama domba kecil kan? Ya, iya. Nah, saya itu
dapat kesempatan untuk ngurusi itu. Yang daftar 1.000 lebih, saya harus ngatur pakai database pada waktu itu ya saudara. Bikin software sendiri dan sebagainya. Nah, pengetahuan itu berguna sampai hari ini saudara. Ya, untuk ngurusi orang. Nah, selama pandemik ini saya banyak mengurus akan pendeta-pendeta. Zaman dulu ada yang namanya Obaja. Ada yang tahu Obaja ngurus siapa? Nabi-nabi di mana? Di gua, dikasih makan dan sebagainya, saudara. Pernah kan pada waktu Ahab itu, ya. Saudara, namanya Obaja, betul enggak ya? Iya betul, dia ngasih makan, kalau enggak mau dibunuh sama Isabel, saudara. Ya. Nah, saya karena dulu sudah banyak praktek begituan, Tuhan taruh kepada saya untuk memperhatikan pendeta-pendeta di daerah, saudara. Ya, setiap hari saya tuh urusan sama pendeta di daerah. Baik WA, baik telepon, baik kirim uang, ya. Kemarin ada pendeta di daerah Jambi, ya. Dia bilang, Pak, ada pendeta di pedalaman, tidak ada signal dan sebagainya. Saya mau ke sana minggu depan. Oke Pak, tinggal dicatat nama-namanya. Nanti saya kirim berkat titip sama Bapak. Gitu. 7 orang dia bilang. Begitu 7 masuk, saya langsung kirim berkatnya. Ya, satu pendeta dapat 200.000. Saudara, begitu saya kirim, saya masukin lewat ini BRI Mobile Banking. Begitu dimasukin, loh kok namanya sudah ada gitu loh. Jadi saya protes sama dia, Pak, dari 7 orang itu 1 sudah ada di daftar saya. Ada nomor rekeningnya, Bapak bilang tidak ada nomor rekening, tidak ada nomor HP, ini ada semua. Ya. Nah, mulai tanda tanya sedikit saya ya. Lalu dia bilang ada nama ini ya, tapi tidak ada keterangan. Saya kasih tahu, Pak, namanya ini bukan Pak, nama lengkapnya. Oh iya betul. Bahkan dia bilang dia sudah makmur. Makmur artinya gerejanya sudah ada AC-nya. Dia bilang begitu. Ya. Oke Pak, saya sudah kirim 1,4, kembalikan ke saya 400.000. Saya bilang begitu. Ya. Tadinya dia bilang, ya buat saya saja sih. Saya bilang, tidak, uang Tuhan untuk pendeta-pendeta lain yang perlu. Ya, dia bilang, oke, nanti kalau saya ke kota, saya akan kirim ke Bapak. Ya, sampai hari ini belum dikirim. Tapi tidak apa-apa, sudah percayalah, mereka pasti akan lakukan. Jadi selama pandemik ini saya dapat kayak tugas Obaja begitu tuh, ya, memberkati pendeta-pendeta. Dan terus tiap hari ada tambahan terus, saudara. Sudah lebih dari 1.400 pendeta-pendeta, ya. Bahkan sekarang sudah mulai kirim putaran ketiga, saudara. Saudara bayanginlah, putaran ketiga banyak yang sudah terima putaran kedua, artinya 2 kali dikirim, sekarang mulai yang ketiga, saudara. Ya. Jadi semua potensi yang ada dalam hidup saudara itu harus dipakai, ya. Kalau tidak nanti seperti orang yang dikasih 1 talenta, ya, disimpan saja, akhirnya diambil dikasihkan yang 5 dan menghasilkan 10 talenta. Harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu namanya menghargai akan Tuhan yang memberikan potensi kepada saudara. Ya. Saudara, sambil jalan itu Tuhan Roh Kudus bisa menunjukkan kepada saudara, ya. Saudara bidang apalah, ya. Bidang apa saja, seperti tadi contohnya bacang. Tidak ada urusan bacang, tetapi mendadak bisa begini. Kalau ada yang mau, kamu bisa bikin. Ya. Saudara, apa saja potensi, kemampuan yang Tuhan berikan itu harus dikembangkan, ya. Terus dikembangkan. Ya. Saya 2 minggu yang lalu saya khotbah di sini, saya kasih tahu bahwa Tuhan itu menunjukkan kepada saya untuk perlipat gandaan produksi, saudara. Dan betul
begitu saya mulai bertindak, itu berdatangan apa yang diperlukan. Ajaib sekali. Saya beli satu mesin yang panjangnya 5 meter. Kemarin ada orang beli mesin CNC saya. Saya tuh punya CNC tuh yang bisa ngukir dewek, saudara. Jadi kalau ukiran segini ya, mungkin dalam waktu 10 menit akan kelar, saudara, dengan mesin. Tapi saya punya 2 mesin, satu yang lebih pinter, satu yang masih generasi 16 tahun yang lalu, saudara. Ya. Nah, 16 tahun yang lalu pernah ada orang datang video, lalu bilang, iya mau dijual enggak ini? Mau, saya bilang. Tadi malam kebaktian di sini mesinnya diambil sama orang Semarang, saudara. Jadi mesin yang 5 meter, yang mungkin besok atau lusa datang, itu bayarnya jadi berkurang banyak sekali karena saya punya mesin yang laku. Mesinnya jarang-jarang dipakai karena sudah ada mesin satu yang lebih hebat dari itu, saudara. Jadi saya merasa begini, Tuhan tunjukkan kepada saya untuk perlipat gandaan produksi. Dalam saat yang sama Tuhan menyediakan semua yang diperlukan. Ya. Jadi saudara, pada waktu saudara mulai mengambil keputusan, potensi yang ada di dalam diri saya mau saya kembangkan terus. Ya. Nanti pada waktu saudara mengembangkan, Tuhan juga supply semua yang diperlukan. Ya. Jangan malas mengembangkan, saudara. Ya. Saya bisa bilang ngapain urusan pecang dan sebagainya. Ngapain, tidak ada urusan saya. Ya. Tapi yang begituan tuh perlu. Mungkin ada, saya juga sering mendoakan agar kalian-kalian yang punya potensi masak makanan itu, ya orang belinya itu kayak di Ciilan tuh, apa ya, di Ketan Gurih gitu ya. Belinya jangan cuma 5, 2 buat makan sendiri. Dos-dosan itu pejabat kalau datang sana setumpuk begini, saudara. Itu dikerjakan dengan kesetiaan dari quality control yang terus dikontrol. Saudara kalau misalnya mau bikin apa saja lah ya, saudara harus beli itu mesin timbangan elektronik sekarang tuh murah, cuma 60.000 apa gitu loh, bisa 2 kilo ya. Setiap bikin dicatat gulanya sekian gram, lalu kirim ke saya, suruh coba enak atau tidak gitu ya. Kurang manis ya, tadinya misalnya 50 gram tambah 60. Harus ada catatan, jangan tergantung feeling, saudara. Nanti habis makan kecap, wah rasanya sudah rusak semua, saudara ya. Harus dicatetin ya, apa-apa harus dicatetin. Kalau ngukus ya, kalau ngukus sih pasti uap itu temperaturnya ya 100 derajat. Tapi kalau lagi goreng, saudara, goreng itu saudara tinggal beli ini apa, termometer ya, diperiksa ya. Bahkan si Niko masang sensor di situ. Sensor harganya cuma berapa ya, 6.000 atau murah sekali sensor itu. 135 mati kompornya. Tapi masih ada kecil yang nyala, nanti 120 kompor yang gedenya nyala lagi. Ya. Banyak yang perlu dipelajari. Ya. Saudara kalau bikin gorengan, kalau ngemu minyak, ya orang beli sekali 2 kali. Ya. Harus dicoba sampai ketemu rumusannya. Misalnya 140 derajat, oh itu paling bagus. Ya. Minyaknya kalau sedikitan dimasukin apa cumi atau apa bruk banyak, temperaturnya langsung drop. Agar tidak drop bagaimana? Ya minyaknya kompornya apa pancinya digedein sehingga dimasukin temperaturnya tidak bisa. Nah itu perlu dicoba. Ya, walaupun saya bukan orang masak tapi feeling ke situ ada ya. Jadi dengan begitu, dengan ada catatan, lain kali bikin lagi sama dengan catatan. Kalau ada orang komplain
tertentu, kurang asin ya. Dilihat aja, banyak orang suruh nyoba, kalau banyak penasehat itu saudara pasti berhasil ya. Tapi kalau keminter sendiri, oh ini yang enak buat mulut saya, ya enggak bisa saudara. Saudara sedang menghadapi langganan yang begitu banyak ya. Jadi potensi yang ada perlu dikembangkan ya. Saya kadang-kadang Tin mau beli lumpia di sini, enggak ada yang enak tuh. Lumpianya yang enak di Semarang. Tapi kalau lumpia di Semarang digoreng, wah sudah, itu dimasukkan air fryer, itu ada alat yang dimasukkan terus angin panasnya, itu minyaknya bertisu-tisu saudara. Bahaya sekali itu ya. Ya. Nah, kepandian seperti itu, orang bikin lumpia itu pun melalui percobaan berkali-kali dari nenek moyang. Nah, sekarang dengan semua peralatan yang ada, saudara bisa mempercepat ya. Sehingga quality produk saudara menjadi yang terbaik ya. Oke, saya lanjutkan. Tadi berbuah itu wajib saudara. Ya. Yang kedua dari firman tadi itu bilang begini. Melihat kejadian itu tercengang-cengalah muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering. Itu diberikan kepada saudara untuk saudara harus berbuah. Pohon ara tadi karena tidak berbuah langsung dihabisi sama Tuhan. Lalu Tuhan berkata, ya nih kamu sudah lihat contoh kan, kamu bisa lakukan itu kalau kamu berbuah gitu loh. Ini rangkaiannya kan dalam satu perikop. Kalau kamu berbuah, kamu bisa lakukan seperti yang aku lakukan. Ngomong sama pohon, but, mati, bisa mati. Bahkan lebih daripada itu, bilang sama gunung ini, gunung itu satu masalah, gangguan dalam hidup saudara. Nyingkir, tercampaklah ke laut. Kalau saudara berbuah, kalau hidupnya tidak ada buahnya, tidak bisa dinikmati orang lain, ya mau bengok-bengok yang paling keras pun tidak terjadi apa-apa. Jadi rangkaiannya harus berbuah. Maka kamu berkata kepada gunung ini, tercampaklah ke laut, itu akan terjadi. Tapi ada syaratnya, berbuah. Roh Kudus biar memimpin hidup saudara, dituntun sehingga bisa dinikmati apapun yang saudara kerjakan. Ya. Nah di Solo ada sekolah minggu, gurunya cerita mengenai ini. Nah, bilang sama gunung, beranjaklah gitu loh. Ya. Ini anak mulai percaya. Karena ini firman Tuhan. Saudara, setiap firman yang masuk dalam hidup saudara, saudara lakukan, itu akan terjadi. Ya. Dia pulang rumah, di belakangnya ada gunung yang tidak indah, ya. Nutupin pemandangan yang bagus. Ya. Dia mulai pulang berkata, hai gunung, tercampaklah, pergi. Ya. Tiap hari dia kerjakan saudara, pagi, sore sebelum sekolah, pulang sekolah, dikerjakan terus. Lama-lama ada developer yang mau bangun perumahan di Solo Baru saudara. Solo Baru itu satu area perumahan mahal di sana. Nah developernya perlu banyak tanah. Nah dia kirim bulldozer, beku dan sebagainya, ngambil tanah tadi untuk nguruk rawa-rawa yang ada sehingga tanahnya bisa dibangun, saudara. Saudara kalau percaya terjadi, ya. Alkitab berkata, jika kamu percaya dan tidak bimbang, bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku berbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ya. Jadi kalau saudara berbuah, wis diwanti-wanti Tuhan. Ini perkataan saudara diurapi oleh Tuhan. Ya. Masalah apapun bisa menyingkir dalam hidup saudara. Saudara, perempuan yang pendarahan 12 tahun itu tidak mungkin sebetulnya
ngikutin Tuhan Yesus tidak mungkin, saudara. Karena perempuan yang pendarahan itu najis. Dia harus berjarak, distancingnya itu harus ada. Karena kalau kesenggol, orangnya yang kesenggol jadi najis ya. Tetapi Alkitab berkata dia mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Berita apa? Kabar baik. Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang. Tuhan Yesus mengasihi ya. Nah, saudara, dia mendengar itu, dia bertekad mengejar akan Tuhan Yesus. Alkitab memang tidak cerita, tetapi dia bisa sampai ke Tuhan Yesus dan memegang jumbai jubah Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi begitu dia megang, Tuhan Yesus lagi dalam perjalanan kemana? Ada yang tahu? Yairus datang dulu. Sebelum itu Yairus bilang, "Guru, anakku lagi sakit mau mati, umurnya 12 tahun. Tolong." Oke. Tuhan Yesus jalan, ya. Banyak orang yang lain, tetapi yang bisa menghentikan Tuhan Yesus jalan, ini sudah punya jadwal, punya agenda, mau ke rumahnya Yairus ya. Di tengah jalan, ini perempuan bisa menghentikan Tuhan Yesus. Sehingga terjadi, Tuhan Yesus bilang, ada kuasa yang keluar dari diri saya ini. Muridnya bilang, banyak yang nyenggol, masa gitu aja tanya, katanya ya. Sepertinya pinter sendiri muridnya. Tapi Tuhan Yesus bilang, ada tenaga yang keluar. Dan ternyata perempuan tadi, sehingga akhirnya ngaku, dan Tuhan Yesus bilang, imanmu menyelamatkan engkau. Sudah sembuh dan selamat juga, saudara. Kalau sembuh itu 1 hari bisa mati, saudara. Ya, semua orang yang disembuhkan 1 hari bisa mati. Tapi kalau selamat, itu dia dapat sembuh, dapat selamat. Karena iman dia, iman dari dengar. Dan dia bertindak, saudara, dengan ngejar Tuhan Yesus. Nah, bagian yang kita baca tadi, bertindaknya dengan berkata sesuatu yang tidak mungkin. Sepertinya bukit tercampak tidak mungkin, tetapi terjadi, saudara. Ya, tidak tergantung caranya bagaimana. Yang penting saudara percaya, tidak bimbang, dan dikerjakan, maka akan terjadi, saudara. Jadi sekali lagi urutannya ya, Tuhan bilang harus berbuah, wajib. Kalau tidak, dipotong. Tidak kompromi, saudara. Ya. Apalagi yang di sini, ya, semua harus berbuah. Kalau saudara berbuah, menyenangkan Tuhan, bisa dinikmati oleh orang lain, saudara berkata kepada gunung, masalah apapun akan nyingkir dalam hidup saudara. Yang kedua, itu ayat terakhir. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Apa saja? Apa saja itu apa sih? Apa saja, Christine? Apa saja? Apa? Baju? Uang sekolah? Beras? Makanan? Apa saja? Dulu banyak, kan ada ayat juga, yang kamu perlukan. Atau yang kamu butuhkan lah, itu akan dikasih. Yang tidak, saudara. Alkitab ini berkata apa saja. Tinggal berani-beranian mintanya, saudara. Tetapi saudara, sekali lagi, karena ini koridornya adalah berbuah, Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Saudara dalam guidance dari Roh Kudus tidak bisa bilang, aku kepengen yang di luar dari yang Tuhan mau. Tidak mungkin, saudara. Ini koridornya adalah berbuah.
berbuah hanya bisa kalau ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Jadi apa sajanya juga terbatas, tidak bisa kepengin mobilnya orang, rumahnya orang, istrinya orang, tidak bisa. Harus dalam koridor ini saudara. Dan itu janji, kalau saudara berbuah menyenangkan Tuhan, bisa dinikmati sama orang-orang, saudara punya jaminan lagi, minta apa saja. Apa saja, ngomonglah apa saja, ayo apa saja, yang keras, apa saja, iya. Percaya tidak saudara, harus berbuah, apa saja. Artinya kalau kita sampai minta, ada kekurangan di dalam diri kita. Ya. Kalau sudah cukup semua, kalau sudah warak, the Lord is my shepherd, I shall not want. Tuhan itu gembala saya, aku warak, enggak kepengen yang lain-lain, gitu loh. Yakobus bilang, kalau kamu masuk dalam pencobaan, anggap satu kebahagiaan, karena ketekunan itu akan membuat saudara tidak perlu apa-apa lagi, sudah cukup. Hebat sekali saudara. Jadi ada dua hal saudara berkata kepada masalah gunung akan terjadi, saudara minta apa saja. Ya, ini perlu ditanamkan saudara, apa saja. Saya tiap hari minta semua fasilitas untuk produksi, untuk bisa 1000 kali itu berdatangan dari seluruh penjuru. Saya berdoa begitu saudara, setiap hari. Terus berdatangan. Apa yang saya perlukan berdatangan saudara. Apa saja. Ini penting sekali direnungkan saudara. Apa saja. Cuma syaratnya saudara harus berbuah. Itu satu ketetapan. Ya. Tuhan Yesus juga bilang, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kamu tinggal di dalam aku. Kita tinggal dalam Yesus. Kita dapat protection daripada Tuhan. Firmanku tinggal di dalam kamu. Kamu merupakan bejana. Kalau bejananya bocor, karaten, ya Tuhan tinggal di situ, melorot lagi firmannya, hilang lagi. Ya. Tidak membuat iman dalam hidup saudara karena bocor. Firmanku tinggal dalam kamu, tergantung saudara. Saudara mau membiarkan bejanamu bocor dengan segala gangguan dari luar, atau saudara mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga firman Tuhan itu tetap di ember saudara, di bejana saudara. Dengan firman yang penuh, iman saudara juga berani berkata-kata kepada gunung. Kalau tidak, ragu-ragu, bimbang, tidak akan dapat. Mari kita berdoa. Tuhan, firman sudah disampaikan, Roh Kudus, Engkau yang melanjutkan agar kebenaran ini terpatri kepada anak-anak dari LG ini dan orang yang mendengarkan akan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya perkataan kami, karena kami mau melekat kepada Roh Kudus, kepada Tuhan Yesus, kepada pokok anggur yang benar. Kami akan berkata kepada gunung apapun dalam hidup kami, menyingkir dan akan terjadi. Dan juga janjimu, jika kami berbuah, apa saja yang kami minta, Engkau akan berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan ini di hati kami. Amin.